Shalom, selamat malam semua. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul untuk belajar. Yang ngikuti di rumah, Indonesia sudah jam 2 pagi lewat, tapi masih mau belajar, luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita mau belajar. Bisa dia? Ya. Saya mau tanya begini kepada saudara. Mau dia dokter, mau dia anwar, dia pengacara, mau dia pilot, mau dia tukang apa saja, Selebriti. mau selebritis, itu pasti kalau mau ngerjakan apa-apa mereka lihat sesuatu nggak yang dibaca, tulisan. Iya. Betul? Nah, di sini ada Bu Richard, mantan teknisinya vokal. Ya, saudara semua, ya, orang mau buat apa saja pasti lihat tulisan dulu. Ya, termasuk sekolah, kuliah. Mungkin nggak mahasiswa kuliah nggak perlu baca buku. Ya mungkin tidak ada. Ya, untuk bisa menentukan dia lulus atau tidak, maka baca buku. Itu penting. Semua itu karena tulisan. Bahkan negara-negara yang tetap ada sampai hari ini. Saya ini dari dulu belum ketemu jawabannya. Kalau dihitung negara Belanda ini umurnya sudah berapa ratus tahun atau ribu tahun ya? Ada yang tahu nggak negara Belanda ini? Kalau Indonesia kan baru 79, ya. Lalu kalau Amerika sudah 200, hampir 1776 mereka merdeka. Kalau nggak salah Belanda kira-kira? 2000. Ya, nggak tahu. Amsterdam aja Amsterdam 750 tahun. Ya, makanya. Maksudnya begini loh, England, ya, Spanyol, mana saja. Mereka tetap eksis sebagai negara. 747, ya. Waduh, 700 Amsterdam, ya. Amsterdamnya. Masih Tapi ada. Belandanya, Ya. Amsterdam aja 700 sekian. Ya. Nah, saudara gini, bagaimana negara-negara itu bisa tetap ada sampai hari ini? Saya bilang karena ada orang kirim, betul ada pemerintah. Tapi apa yang membuat mereka tetap eksis? 1813. 1813 itu umurnya. Bestad Nederland. Oh, bestatnya 1813. Jadi berapa ratus tahun? 2000 tahun lebih. Iya. Oke, pertanyaannya, mengapa mereka tetap bisa eksis, bisa ada sebagai negara itu karena apa? Ini penting. Tulisan. Tulisan. Tulisan apa? Konstitusinya. Ya. Yang mendirikan dulu. Bayangkan, tulisan orang saja bisa tetap berlaku sampai hari ini. Bahkan kita nggak pernah kenal cucunya di mana yang nulis itu dulu. Betul tidak? Iya. Sama seperti orang kuliah. Apakah perlu kalau ada mahasiswa kuliah, student kuliah, itu kenal dulu sama yang nulis buku itu? Enggak dong, ngapain dia nemu, bisa mati juga tuh orang. Ya. Tapi tulisannya bisa dipercaya dan bisa dibuktikan Iya. sampai hari ini. Kenapa kita harus belajar ini? Saudara beli obat, saudara beli barang apa saja, ada bukunya nggak, ada manualnya nggak? Semua kotak obat, mau yang paling sederhana sampai yang paling bagus, tetap ada tulisan. Iya. Petunjuknya, isinya apa, semuanya. Nah, saudara, kalau yang dibuat oleh manusia bisa tetap ada dan hasilnya tetap ada juga, masa yang Tuhan tulis nggak ada artinya? Coba kita buka 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Ini cara kita berpikir tentang Bible, tentang Alkitab. Sebab masih banyak, 2 Timotius 3 ya, ayat 16. Sebab masih banyak orang-orang yang gak percaya Alkitab. Kenapa kamu percaya? Kamu pernah ketemu Paulus gak? Pernah ketemu Musa gak? Nah, itu, kan ada orang seperti itu, bukan? Ngomong, bilang gak perlu ketemu. Sama seperti kamu kuliah, apa harus ketemu yang nulis itu siapa? Betul nggak? 2 Timotius 3 ayat 16. Coba baca dulu bahasa Indonesianya.
2 Timotius 3:16. Udah? 1, 2, 3. Segala tulisan dari firman Allah mengajar, menyatakan kesalahan, 3, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. nah, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini kan luar biasa. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan, yang datang dari Tuhan, itu bisa dipercaya sampai hari ini. Bahasa Belandanya silakan, Ika. Elke schrifttekst Elke schrifttekst, ya, setiap tulisannya is door God geïnspireerd diinspirasikan dari Tuhan en dan kan gebruikt worden om onderricht te geven, terus, om dwalingen en fouten te weerleggen amin, en terus, om op te voeden tot een deugdzaam leven. ya, Kebenaran. hebat nggak saudara? Kalau tulisan-tulisan orang saja bisa dipercaya sampai hari ini, buku-buku kedokteran itu yang sudah ditulis berapa ratus tahun yang lalu, itu masih berlaku sampai hari ini yang mereka temukan. Ngerti maksud saya ini? Maka itu saudara dan saya dalam hidup ini, kalau melihat Bible, melihat Alkitab, jangan lupa ini tulisan yang diinspirasi, bahasa Belandanya ya, dari Tuhan. Dan itu berlaku, berguna untuk kita. Coba dari 4 hal tadi, bahasa Belanda sama ada 4 hal itu ya. Coba lihat yang kedua, untuk apa fungsinya? Onderricht. Fungsi untuk menyatakan kesalahan. Nah, ini yang luar biasa. Ayo kita renungkan kalimat ini. Yang namanya orang, yang namanya manusia, itu lebih pintar ngelihat salahnya orang atau ngelihat salah diri sendiri. Nah, kurang ajar nggak kita ini ya? Betul ya? Kita ini pintar sekali kalau lihat salahnya orang. Tapi susah menemukan salah diri sendiri. Tapi puji Tuhan, ada firman. Amin. Amin. Yang salah satu tugasnya firman adalah menunjukkan kesalahan kita. Ada tulisan begini ya, saya lupa yang nulis itu siapa. Alkitab ini satu-satunya buku. Siapa yang baca dia, maka dia akan baca yang baca. Coba renungkan. Bisa ngerti nggak? Alkitab ini satu-satunya buku. Kalau kita baca Sudesi, dia baca kita balik. Oh iya. Hebat nggak itu? Ya. Saya nggak tahu yang nulis itu siapa. Tidak ada buku lain. Kalau kita baca, bukunya baca kita. Nggak ada, hanya Alkitab ini. Betul ya? Luar biasa ini. Betul nggak? Susan? Iya toh? Baru kepikir itu. Jadi kalau kita baca dia akan baca kita. Baca balik. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Hebat ya? Nah, tapi masalahnya lagi, yang dibaca ini nggak mau ngerti. Loh, betul atau tidak? Yang dibaca oleh kebenaran ini kita nggak mau ngerti. Kita nggak mau terima. Tetap ngotot lagi. Maka itu tadi sebelum mulai ada kesaksian salah satu di antara kita, HP-nya dari Belanda Pak Indonesia nggak jadi, diajarin nggak mau tahu. Itu caranya siapa dia macam. Nah, kopoh kita ini keras kepala betul, kepala batu betul. Sudah diberitahu salah dan ngaku salah, tapi tidak mau terima. Ada nggak orang yang begini modelnya? Tiap kali dia salah dan ditunjukkan dia itu salah, dan dia ngakui bahwa aku salah, tapi maksud saya nggak begitu. Jengkelin nggak orangnya begini? Jengkelin nggak ya? Benar. Usah diberitahu salah dan kamu tahu salah masih ngotot. Maksudku nggak begitu. Nah ini orang paling sombong itu. Saudara, ini hebatnya firman Tuhan. Dia akan menyatakan kesalahan kita itu apa. Tidak ada buku di dunia ini
yang disebut kebenaran. Hanya Alkitab. Amin. Gak ada. Saudara boleh cari di mana saja. Satu-satunya buku yang disebut kebenaran. Bahasa Belandanya apa? Waarheid, kebenaran. Nah, itu hanya Alkitab. Kenapa disebut kebenaran? Ya kan memang dia benar. Maka itu salah satu nama Tuhan Yesus adalah Akulah jalan, Akulah kebenaran, dan hidup. Nah, kalau Yesus itu jalan, maka semua manusia di dunia yang hidup harus di jalan. Ya, betul tidak? Kalau orang hidup nggak jalan di jalan, berarti jalan di mana? Di tempat. Bukan jalan di tempat. Hukum internasional, semua jalan, ya di negara manapun juga, itu kiri kanannya ada apa? Trotoar. Trotoar, bukan satu lagi. Garis. Iya, bukan dari satu lagi. Selokan. Selokan. Got. God, betul tidak? Kalau tidak rusak jalan itu, airnya merendam jalan itu. Ya. Nah, inilah ilustrasinya. Jadi kalau ada orang yang hidup tapi nggak jalan di jalan, berarti dia masuk got. Ya. Betul nggak? Dia masuk selokan. Saudara ingat, tidak ada siapa lagi selain Tuhan Yesus yang berkata, Ik ben de weg, akulah jalan. Nggak ada orang lain. Maka itu kalau ada orang yang ingin tahu jalan hidup, harus ke jalan ini. Cuma satu kok. Tahun 78, 79 saya lupa. Di satu kampus Katolik di Surabaya, namanya Widya Mandala. Saya bersama Jeremy Arim, hamba Tuhan hebat, sudah meninggal. Itu buat acara seminar mahasiswa. Nah, banyak yang datang dari beberapa kampus di Surabaya itu. Ketika waktu sesi tanya jawab, tiba-tiba kaget. Ternyata ada satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri itu ikut masuk. Nah, kaget. Dia memperkenalkan diri, nama saya ini dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Wah, semuanya kaget. Kok bisa masuk dia? Nah, terus saya tenangkan. Coba tenang dulu. Saya bilang, kita bersyukur loh. Ada saudara kita bisa masuk ke sini ikut belajar. Ya, jadi saya angkat dia, saya berikan aplaus. Ayo, kita terima saudara kita ini. Jangan kita, silakan saudara tanya apa. Kaget saudara. Pertanyaannya justru dia ngomong tentang Yohanes 14 ayat 6. Agama Bapak ini agama paling sombong sedunia. Kaget gak mudu, gimana ini? Dia ngomong ini, kenapa? Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Ya. Sombong, betul juga tuh ya. Ya betul juga ini orang ngomong. Sombong gak ini? Dia tanya, lalu yang lain bagaimana Pak? Iya, nggak masuk surga. Ya, dia sombong bukan? Waduh, saya kaget saudara. Aduh, ini mau jawab apa sih? Gak pernah kepikir ada pertanyaan seperti itu. Betul nggak? Saya nggak pernah pikir. Tapi mengandalkan Roh Kudus itu luar biasa. Ketika dia masih nyerocos tanya begitu, Roh Kudus beri saya hikmat. Tuhan, terima kasih. Oh, maka itu hidup bersama Roh Kudus itu luar biasa. Amin. Begini hikmatnya. Oke, saudara-saudara, baik, izinkan saya. Betul. Kalau memang itu yang saudara anggap sombong, saya ngaku. Karena nggak ada yang lain loh. Lalu yang lain lewat siapa? Saya beri contoh ini. Seandainya di kota Surabaya ada pabrik sabun yang iklannya berbunyi demikian. Inilah satu-satunya sabun di dunia. Sekali pakai tetap bersih sampai mati, nggak perlu mandi lagi. Saya tanya kepada saudara, kira-kira saudara mau beli atau tidak? Nah, kalau saudara gimana kira-kira? Ya kalau mau dong. Nah, mau dong. Apa salahnya nyoba? Iya toh? Saya bilang, apa salahnya? Itu hikmat Roh Kudus yang saya kagum sekali. Apa salahnya kita coba? Tapi
Seandainya ada pabrik sabun yang lain, iklannya sama. Saya tanya kepada saudara mau milih gimana? Dia jawab, ya dites. Nah, maaf. Karena tidak ada pribadi lain yang pernah berkata, kalau nggak lewat, aku nggak bisa masuk surga. Ya saya mikir dong, kenapa saya nggak coba? Terus saya ngomong, kalau tuh nanti nggak pada di surga, ya balik aja tuh, kok repot? Dia nggak bisa ngomong. Lalu seandainya ada orang lain yang datang, entah siapa, lalu berkata yang sama. Kalau nggak lewat aku, nggak bisa masuk surga. Berarti ada dua dong. Ya harus milih. Yang mana? Nah, tolong saudara tunjukkan. Apakah ada orang lain, ada buku lain yang pernah mengatakan, akulah jalan. Kalau nggak lewat aku, nggak ada orang masuk surga. Wih, suasana ruang ribut, orang tepuk tangan, saudara. Ya karena nggak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus. Mau siapa lagi? Hebatnya Roh Kudus itu. Ini loh, saudara, firman Tuhan itu sehebat itu. Luar biasa. Tadi selama menunggu, tiba-tiba di app saya muncul ya tentang Nikola Tesla. Pernah dengar yang nama itu? Nah, itu orang hebat. Ya. Dia meninggal, orang kaya, penemuannya ada ratusan. Salah satunya sampai jadi mobil Tesla itu. Ya, yang menemukan itu Elon Musk. Nah, Elon Musk memberi penghargaan. Nah, Nikola Tesla ini nggak menikah, nggak punya anak, nggak punya keluarga, tapi orangnya jenius, tapi sederhana sekali. Sampai dia meninggal, dia itu miskin, betul-betul miskin. Dan memang dalam hidupnya Nikola Tesla ini luar biasa. Tadi saya baca kisahnya, wih hebat juga ini. Sekarang kita bisa menikmati penemuan-penemuannya yang bisa berlaku sampai hari ini. Nah itu cuma karena tulisan, dia nulis. Nulis ini teori itu. Dan diteruskan oleh orang-orang zaman ini. Masih berlaku tulisan itu. Coba saudara pikir, tulisan apa lagi? Ya, di Amsterdam, saudara tinggal di kota Amsterdam sekarang, ada museum besar di sini. Nah, tahu kan sejarah, ada berapa macam tulisan yang ditemukan oleh orang-orang Belanda pada zaman itu. Dan masih bisa dipakai sampai hari ini. Nah, ini hebatnya Alkitab, katakan amin. Tulisan ini bukan kuno. Alkitab itu bukan hanya buku sejarah, tapi sungguh-sungguh kebenaran yang bisa dibuktikan sampai hari ini. Bahkan hari-hari ini, saudara, para ilmuwan orang-orang itu, ternyata tulisan-tulisan tertua yang pernah ditemukan, kota-kota yang nggak pernah terkenal namanya, dan ada di Alkitab, ternyata itu bisa dibuktikan ada sampai hari ini. Itulah hebatnya kuasa tulisan. Maka itu kita bersyukur di Alkitab ada ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 16. Maka orang tidak bisa membantah. Pokoknya ini tulisan. Hebat ya firman Tuhan itu. Maka itu mulai hari ini kalau ada di antara kita, maaf, yang belum yakin betul-betul apa bisa dipercaya, dia mulai hari ini hubungkan Alkitab ini dengan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang luar biasa sampai hari ini. Coba baca Daniel 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat yang ketiga. Nah ini luar biasa ini. Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan 12 ayat yang ketiga. Oh, sebentar. Ayat 3 ya? 12. Oh, ayat 4. Maaf, saya salah. Ayat 4. Ya. Ayat 4 ya. Maaf ya. Daniel 12 ayat 4. Ya. Ya, bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan percayakan Alkitab itu sampai pada akhir zaman.
Banyak orang akan memilikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, ini salah satu pesan yang luar biasa. Jadi ketika Nabi Daniel ini mendapat revelasi pewahyuan dari Tuhan, dia itu bingung. Ini tentang apa? Karena begitu hebatnya kitab Daniel ini, sampai dia pun nggak ngerti. Untung Daniel taat, nulis saja apa yang dia dapatkan. Lalu Tuhan bilang, simpan nubuatan ini. Kamu nggak ngerti. Kamu akan meninggal. Tapi nanti di akhir zaman, pengetahuan bertambah. Wetenskap bertambah. Dan orang akan menyelidikinya. Ini itu terjadi, saudara, sampai hari ini. Itu hebatnya Alkitab. Maka itu biarlah kalau masih ada di antara kita yang meragukan, hari ini kita bisa buktikan. Segala tulisan. Ini nggak main-main firman Tuhan ini. Dan ketika ilmu pengetahuan bertambah, orang makin pandai. Ternyata Alkitab ini bisa ngikuti perkembangan zaman ini. Betul nggak? Sampai hari ini, maaf. Kitab suci agama-agama yang lain itu banyak banyak ketidakcocokannya kalau jadi diaplikasikan di zaman ini. Salah satu contoh ketika mereka menemukan bahwa kalau sembahyang itu ditentukan oleh matahari, jam berapa. Nah, ketika si penemu agama itu di zaman itu belum pernah tahu kalau di bagian utara itu ada manusia hidup. Nah, saudara bayangkan kalau di bagian utara, nggak usah jauh-jauh, Skandinavia saja, yang nggak jauh dari Belanda. Kalau summer, panjang siangnya. Nah, kapan makan sembahyangnya? Ya, tidak ada matahari. Maka ada matahari juga terus-terusan. Kalau waktu winter kayak begini, gelap terus, kapan sembahyangnya? Itu salah satu contoh. Hebat Alkitab ini. Yang bisa diakui oleh seluruh dunia. Jadi, kalau dikatakan yang mereka tulis waktu itu hanya di sekitar mereka tinggal. Ngerti maksudnya? Ya, cuma daerah itu saja. Maka itu bahasanya harus pakai bahasa pendirinya. Hanya Alkitab yang diterjemahkan ke dalam semua bahasa di dunia ini. Karena Alkitab ini universal. Bisa dipakai di mana saja. Bisa ngerti ya maksudnya ya? Maka itu ayo mulai hari ini saudara, kita cintai firman Tuhan ini. Karena berguna untuk kehidupan. Hebat sekali. Berapa banyak kita temukan dalam Alkitab, firman ini makanan. Makanan sehat lagi. Betul? Firman ini obat. Betul? Firman ini apa saja yang bisa berlaku di hidup kita. Nggak rugi, saudara. Tapi maaf, teologi yang membuat Alkitab jadi kacau. Karena muncul doktrin. Ya terus sehingga Alkitab nggak hidup. Tapi terkotak. Dia disimpan dalam satu kotak. Sehingga firman Tuhan nggak bisa menjangkau ke banyak hal. Bersyukur ada Roh Kudus yang bisa mengajar kita. Oke, Richard, kenapa? Kalau bilang percaya Yesus, mesti melalui agama. Enggak, itu dia, bukan. Nah, itu yang saya. Ya, jadi Kalau percaya Yesus, mesti melalui agama apa? enggak. Melalui firman. Ya. Karena firman ini enggak ada agama, saudara harus tahu. Kristen, Katolik, Protestan, Baptis, semuanya itu bukan dari Tuhan. Itu dari manusia. Dibuat oleh manusia. Iya, dibuat oleh manusia. Ya, benar. Dan makin hari kita melihat orang mulai sadar. Ternyata agama itu membuat kacau hidup. Lihat dunia ini. Negara-negara yang maju, negara-negara yang aman, justru bukan negara agama.
Tapi negara yang mengaku agama malah kacau. Perangnya nggak habis-habis. Ya, ya, betul. Ya Belanda dia hapus itu. Iya, kata agama itu. Waktu kita datang di sini, Hmm? lapor di Kementerian masih ada. What is your hello? Oh, waktu itu ya. Ya. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Waktu pemerintahan baru Indonesia, Prabowo ini, ada yang mulai usul. Hapus kolom agama di KTP. Bagus ya. Ya. Karena itu yang merusak sekarang. Jadi Tuhan Yesus tidak mendirikan agama. Maka kalau orang percaya Yesus, bukan orang Kristen. Nggak harus Kristen, nggak penting. Pokoknya dia percaya Yesus dan mengikuti semua ajarannya. Nah, itu agama itu yang merusak itu. Doktrin itu. Iya. Jadi ayo mulai hari ini kita melihat Alkitab sebagai istilah dunia ini, segala tulisan. Ya udah, ini tulisan dari Tuhan yang diilhamkan. Maka kalau kita menggunakan firman ini sebagai tulisan yang dari Tuhan, hidup kita ini sehat, hidup kita ini sejahtera, hidup kita sukacita, hidup kita bahagia. Karena firman ini yang menguatkan kita. Yes. Coba baca Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Ini kebenaran yang kita harus tahu. Firman itu kan kata-kata. Yohanes 1 ayat 1. Ayo baca 1 Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya sudah. Pada mulanya adalah firman. Artinya segala sesuatu yang dimulai dengan firman. Kata-kata. Words ya. Kata-kata ini. Coba saudara renungkan. Kata-kata bisa bunuh orang nggak? Yes. Nah. Betul. Kata-kata bisa bunuh orang. Ya. Kata-kata bisa menghibur orang. Kata-kata bisa menyakitin orang. Kata-kata bisa menyembuhkan orang. Ternyata di perkataan ini kita melihat dari kuasa. Tergantung apa yang kita keluarkan. Kalau hati kita penuh kepahitan, penuh kebencian, Ya. penuh kemarahan, yang keluar kata-kata jahat. Ya. Sehingga orang nggak kenal orang itu. Loh, kamu ngomong apa ini? Karena keluar semua yang dari hati itu. Maka itu bersyukur kalau hidup kita dipenuhi firman. 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 Itu luar biasa. Ini cuma intermezzo saja. Saudara percaya orang tuli itu lebih sehat daripada orang yang dengar? Ya. Betul tidak? Ya. Kenapa orang tuli lebih sehat daripada yang dengar? Tidak pernah dengar. Dengar apa? Dia santai aja dalam hidup. Ya, tapi bukan berarti harus tuli dulu baru sehat. Ya, enggak. Itu bukti bahwa kata-kata ini bahaya sekali. Ya. Mengerikan betul itu. Orang tuli itu nggak terpengaruh apa-apa, memang nggak dengar. Santai. Santai saja. Oke, nah itu kata-kata. Berbahagialah setiap kita. Kalau pagi-pagi bangun, kita nggak izinkan suara lain. Suara papa kita yang masuk. Weh, firman itu menguatkan kita. Hebat nggak kalau begitu, saudara? Ya. Itu luar biasa. Bersyukur betul kepada Tuhan. Kalau sampai bisa seperti itu, sehat hidup ini. Pagi-pagi jangan dengar suara yang lain. Ya, dengar suara Tuhan saja. Itu menyegarkan, itu menyehatkan. Mazmur 107 ayat 20. Coba lihat, Mazmur 107 ayat 20. Apa yang terjadi dengan firman ini? Oh, Papa, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. 107 ayat 20. Mazmur 107 ayat 20. Udah? Satu, belum ya? 107 ayat 20. 107 ayat 20.
Ya itu dia, saya pernah dengar itu. 1, 2, 3. Disampaikannya firman-Nya, bukannya mereka. Disembuhkannya mereka. Ya sudah. Ayat 20. Jadi firman itu obat, katakan amin. Disampaikannya firman-Nya dan kita disembuhkan. Kalau kata-kata orang bisa membuat sakit hati, maka percayalah kata-kata Tuhan menyembuhkan. Amin. Amin. Tapi masalahnya, manusia ini bodohnya minta ampun. Lebih percaya kata orang daripada kata Tuhan. Betul atau tidak? Ya. Iya toh. Contoh kecil aja ini di Indonesia ini. Saya paling cerewet kalau ada orang menikah, tapi dituntut pesta. Saya paling marah itu. Bodoh kamu. Nurutin orang yang mau makan gratis kalau ada orang pesta. Maaf. Saya bilang kalau sampai ngotot, loh nanti orang ngomong apa? Kamu menikah nggak pesta? Ya ngomong kan dia toh. Saya punya jawaban, jawab begini. Oh yang pengen pesta kan kamu. Ya udah kamu aja buat pesta, kamu yang datang. Loh, yang minta pesta siapa? Pesta sendiri. Orang itu toh. Ya udah kamu buat, kami yang datang. Oh nggak, kami nggak ingin pesta toh. Kata orang. Nanti orang ngomong apa? Paling bahaya. Maka itu tidak sedikit pengantin-pengantin di Indonesia harusnya selesai menikah itu bahagia, tapi sakit hati karena bayar utang. Hanya gara-gara orang ngomong apa. Seharusnya kita tuh percaya Tuhan ngomong apa, bukan orang ngomong apa. Inilah kuasa firman yang luar biasa. Hebat sekali. Banyak hal. Ya, maka itu kita nggak boleh kalah. Ambil keputusan mulai hari ini. Pokoknya firman Tuhan. Tuhan ngomong apa, itu yang gue pegang. Amin. Ya. Silakan orang ngomong, hargai ya sudah. Tapi gak usah diperhatikan betul-betul. Rugi kita. Bikin sampah di pikiran kita. Bikin sampah di hati kita. Betul tidak? Betul. Maka itu kalau apa-apa mulai dengan firman. Hidup ini luar biasa, saudara. Firman, semuanya dengan firman. Maka kita akan melihat mujizat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita semuanya. Amin. Betul ya? Jadi mulai hari ini jangan kita maaf bodoh. Hargai orang ngomong, nggak usah kita percaya, udah biarin dia ngomong. Ya, ngomong nggak bayar aja kok repot. Iya toh. Maka itu tahun berapa begitu ya? Karena ributnya hanya gara-gara kata-kata. Gereja bisa rusak, rumah tangga bisa rusak. Saya tuh mikir seharusnya semua negara di dunia itu buat peraturan, bicara pakai pajak. Aman nggak kira-kira? Ayo, aman ya. Jadi tiap kali orang ngomong mikir dulu. Karena pajak nanti ini. Tapi nggak mungkin lah ya. Tapi itulah jahatnya kata-kata. Oke, jadi mulai hari ini ayo kita belajar saudara. Segala tulisan yang diinspirasikan, diilhamkan Tuhan itu berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wih, hasilnya luar biasa. Betul, itu firman. Maka itu rajin baca, rajin belajar, menikmati firman. Kenapa susah? Oh, siapa ngomong ini? Di Armini. Tidak baca ulang ya. Oh iya, yang mana? Sus Armini. Yang 3 2 Timotius 3:16 ya. Hebat loh. Benar-benar luar biasa. Yakin cara firman itu buat kita sehat, betul-betul. Aduh, kita nggak perlu takut ini, nggak perlu takut itu. Firman itu luar biasa. Saya nikmati betul. Itu semua karena firman. Nah, kalau saya boleh cerita, 18 November, hari Senin, kami suami istri tiba di Indonesia dari Israel. Oh, aman. Aman, nggak apa-apa. Semuanya. Nggak dengar tembakan sama sekali, nggak ada. Orang rame, orang pesta juga. Oh ya. Nah, 19 malam kami pulang ke Papua.
21 pagi saya balik ke Jakarta, karena 21 malam saya ke Belanda. Tiba jam 11 siang, dijemput Bu Riza, langsung malamnya personal di Hofdorp, rumahnya Suski. Sabtu pagi saya berangkat ke Frankfurt, naik kereta. Ternyata trennya cancel sudah sampai Utrecht. Makanya itu personal doang mulai jam 3. Terus gimana? Puji Tuhan, tuan rumah yang saya nginap itu orang England. Oke, aku antar kamu naik mobil ke Oberhausen. Berapa jam? Di mana? Saya tinggal di Roda. Oh, sama orang Ini luar. adik-adik ya. Terus untung dia baik hati, ngantar naik mobil 2,5 jam. Belum dapat tiket ke Frankfurt. Bagaimana ini rasanya, saudara? Tapi Tuhan baik. Dapat train, tiba kurang 2 menit, perusahaan doa mulai. Selesai malam itu saya terbang ke München. Karena pagi jam 11 ada pelayanan. 5:30 sore, minggu malam, saya balik ke Amsterdam. Coba Itu, kalau nggak tahu nggak mungkin. Ya. Terus begitu. Maka itu firman itu luar biasa. Betul-betul bisa dipercayai. Orang banyak tanya, kamu tuh makan vitamin apa? Vitamin pabrik mana bisa buat orang kayak begini? Kalau bukan vitamin surgawi. Iya. Ya, aku baru bilang soal sehat, Iya, makanya. cerah, Itu betul Susan, luar biasa. luar biasa. Terus perubahan cuaca. Betul nggak? Dari panas Indonesia 30-an langsung turun sini 4 derajat waktu hari itu. Bayangkan, dari Indonesia 30-an sampai Amsterdam 4 derajat. Hebat. Sampai Jerman lebih dingin lagi ternyata. Jerman juga. Iya. Termasuk jet lag lagi. Nah itu nggak pernah jet lag susah. Saya juga nggak ngerti. Tidur enak saja. Ini saksikan bisa lihat. Betul, karena firman. Amin. Nanti saya tiba di Jakarta 9 Desember. Berangkat dari Amsterdam hari Minggu jam 9:30 malam pakai Garuda. Landing di Jakarta jam 9 pagi. Ya. Malamnya berangkat ke Papua lagi. Untuk Natal di sana 10, 11, 12. 13 balik Jakarta. 14 ada Natal 2 kali. 15 saya ke New York. Makanya putar lagi di Amerika. Pak Daniel, aku yang capek dengar. Yang dengar aja capek, jadi nggak capek. Yang capek kuping. Apa? Nggak pernah sakit kuping. Nggak pernah kuping kaget. Yang capek kita ya. Belum pernah. Itu luar biasa kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Kita mesti mencintai firman. Oh itu dia betul saudara. Cintai firman. Udah nggak ada yang lain. Itulah Tuhan tidak pernah mengecewakan. Betul. Manusia mengharap sama manusia. Iya, itulah. Mengharap sama Tuhan. Banyak Nggak mengatakan rugi. manusia. Ya. Haleluya, betul. Terima kasih Tuhan. Terima kasih benar firmannya ini bisa dibuktikan. Dibuktikan. Makanya ditanya kapan dan tidurnya. Tidurnya bisa kapan saja, gimana saya bisa tidur? Nggak pernah terganggu. Makan apa aja. Oh makan apa saja, ya. Sehat. Puji Tuhan. Nah cuma satu lagi masalah, kan saya ini jalan terus dari Agustus itu nggak banyak barang begitu. Nah visa saya itu habis 13 November kemarin untuk visa Belanda ini. Masalahnya mau ngurus visa itu paspor harus ditahan dulu tuh di kedutaan, kalau nggak bisa. Iya. Nggak bisa apa masuk terus paspor diambil, nggak bisa, harus ditunggu. Nah, saya nggak ada waktu, pelayanan sedikit kalau begitu panjang. Baru itu aja masalah. Jadi saya cuma punya waktu 3 hari, 18, 19, 20, 21 kan berangkat. Nggak ada kedutaan Eropa yang Schengen mau terima, nggak bisa. Betul? Iya. Tapi saya cuma ngomong, Papa, engkau yang ngutus, saya nggak tahu gimana caranya. Saya coba hubungin berapa agen buat visa, nggak bisa, Pak.
Bagaimana cuma 3 hari? Nggak pernah terjadi tuh ngurus visa Schengen. 3 hari. Nggak ada, iya. Yang pernah ngurus visa tahu saudara dari Indonesia mau ke sini. Saya bilang, Tuhan, saya nggak ada waktu. Bukan saya sengaja, tapi karena jadwalnya ini. Akhirnya kedutaan Swiss yang bisa. Saya nggak tahu gimana caranya. Asal Pak, 18 paspor Bapak nyampe. Iya, nah kami landing dari Israel itu jam 1 siang. Kantor visa tutup jam 2. Dari Cengkareng mau ke Kuningan bagaimana itu? Kuningan jauh banget. Iya. Dari Cengkareng. Macetnya Jakarta lagi. Tapi saya bilang, saya pakai ojek. Gojek aja, Gojek ya. Saya minta tolong, saya cari Gojek. Saya minta tolong anak saya carikan Gojek. Suruh Nathan, ada yang ragu-ragu. Ini paspor, kamu antar pakai Gojek. Bagaimana nanti? Sudah percaya aja. Terus gimana lagi? Bisa. Jadi, Swanen. Nah, jadi satu dengan rombongan, dengan istri saya juga. Sorry, nggak bisa sampai selesai. Aku harus lari dulu. Kan harus cek imigrasi juga untuk keluar airport itu. Jadi saya keluar duluan. Masih ke Gojek. Telat juga. Tutup kan. Iya, sudah telat. Karena jam 1 landing keluarnya itu. Pak, maaf ini Pak. Jadi baru besok masuk 19. Saya bilang, jadilah kehendakmu. Tapi saya tenang loh, saya tenang loh. Saya nggak khawatir. Kita yang bingung. Itu berapa gereja yang sudah terima saya untuk pelayanan tanggal 1 dan tanggal 8 ini mau cari pengganti. Nggak apa-apa lah, cari aja. Kan nggak ada visa. Ya. Bagaimana itu? Saya tetap santai. Itulah Papa di surga memberi ketenangan yang luar biasa. Nah, 21 pagi jam 5 saya berangkat dari Nabire ke Jakarta. Begitu nyampe Jakarta jam 12 lewat, WA pertama masuk, visa saya keluar. Itu kan nggak masuk akal. Jelas Tuhan. Jadi cuma 2 hari, 19 masuk, 20, 21. Saya lihat jamnya jam 11 siang keluar. Malam saya berangkat. Nah, orang-orang itu mikir, kalau aku sih nggak berani, mau berangkat belum tahu visanya kok saya berangkat. Gimana? Nah, travel agent saya itu tanggal 12 seminggu sebelum berangkat tuh beritahu, Pak, kalau ini di refund masih lumayan potongannya karena masih ada waktu seminggu. Gimana ini? Kan saya beli tiket saya. Terus saya tanya, kalau di refund di cancel toh, nah daftar lagi bisa dapat harga yang sama nggak? Belum tentu kan ini whole season sebabnya. Ya, saya masuk high season toh. Nah, kalau nggak berani saya cuma nggak berani. Ya. Terus gimana Pak? Nah itu sikap saya. Saya nggak takut rugi, untuk Tuhan saya nggak takut rugi. Ya saya bilang karena dia, ya udah kalau sampai itu angus karena visa saya nggak keluar, tidak apa-apa, itu risiko saya yang salah. Orangnya sampai nggak bisa ngomong. Lalu semua gimana ayo? Serba salah, dipatain salah, nggak dipatain salah. Ya udah saya percaya Tuhan. Pak Tuhan itu. Terus apa travel agentnya nggak bertobat? Iya, pegawainya itu ya berapa kali. Mereka ngakui, mereka ngaku ada Tuhan. Jadi di travel agent itu sudah kenal saya. Mereka kalau Pak Daniel pasti nggak ada masalah. Ada saya, sama begitu ngomongnya itu. Luar biasa, hebat Tuhan. Maka itu saudara, bagaimana nggak percaya dia? Dia itu Papa yang luar biasa. Amin. Ajaib betul. Apa bahasa Belanda? Vertrouwd God. Apa? Tuhan yang bisa dipercaya. Apa? Otis keterangan. Ya, God is vertrouwd. Tuhan itu bisa dipercaya. Amin. Ya sudah. Yes. Firman-Nya ya dan amin. Amin. Ya. Ayat terakhir. Bilangan 23:19. Numbers ya. Bilangan 23 ayat 19. Ayo, saudara siapkan satu pujian apa? Siapkan satu pujian, saya dengar firman ini. Ku ada sebagaimana ku ada. Ya, oke. Bilangan 23 ayat 16. Ayat 19 ada kok 16. Bilangan. 19 bilangan ya. 19. Ya. Siapa Papa kita? Lihat ini. 1,
Nomor apa ya? Nomor Depan. Terus di atas. Bilangan. Nomornya di setelah Leviticus ya. saudara Leviticus. Nah, Imamat 23 ayat 19. ayat 19. Ya, kita baca bahasa Indonesia dan terus kita baca bahasa Belandanya. Bilangan berapa? 23 ayat 19. Ya. Ya, 1, 2, 3. Allah menciptakan manusia sehingga ia berdusta. Bukan Allah manusia sehingga ia menyesal. Masakan yang mengenal dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak melakukannya. Katakan amin. Itu Papa kita. Nggak pernah dusta bahasa Belandanya itu. God is geen mens. Geen mens, ja. Dat hij zijn woord zou berekenen of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven, het niet gestaan doen? Amin. Betul? Ya sudah. Mau takut apa lagi dalam hidup ini? Kalau Papa kita bisa dipercaya seperti itu. Amin. Asal kita jangan cari masalah. Itu aja. Selalu ikuti perintahnya. Wah, nanti akan mengalami banyak hal yang luar biasa. Maka itu kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, mujizat, wonder, keajaiban demi keajaiban akan kita alami dalam hidup. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, kurang 2 hari lagi kita masuk bulan Desember. Ya. Cepat sekali. Ya, kayaknya baru kemarin. Makanya Natal yang lu masih ingat sampai hari ini. So Desember lagi. Kita ayo, kita makin semangat berjalan dengan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.